Viral Pamungkas klarifikasi aksi panggungnya dianggap tak senonoh. Jakarta, musisi solo Pamungkas jadi pembicaraan karena dinilai melakukan tak senonoh di atas panggung. Setelah beberapa hari video itu viral, Pamungkas akhirnya klarifikasi dan bicara. Beberapa waktu lalu beredar video di mana Pamungkas yang sedang bernyanyi di atas panggung memberikan respons baik kepada penggemar yang merekamnya menggunakan ponsel. Saat itu, Pamungkas mengambil salah satu ponsel penonton yang ada di dekat panggung. Hal itu dilakukan Pamungkas untuk merekam langsung dari atas panggung. Akan tetapi, sebelum dikembalikan kepada si pemilik ponsel, Pamungkas menggesek ponsel itu ke alat vitalnya di depan penonton. Pamungkas saat itu memakai setelan jas dan celana panjang coklat. Aksi itu dianggap tak senonoh. Pamungkas memberikan penjelasan melalui rangkaian video di Instagram Story miliknya. Sebelumnya Detikcom sudah mencoba menghubungi dan meminta izin Pamungkas untuk mengutip klarifikasi tersebut. Advertisement. Halo, selamat malam, apa kabar? Saya Pamungkas, semoga baik. Ini dia yang kalian tunggu-tunggu, saya mau membuat pernyataan soal apa yang terjadi saat ini, buka Pamungkas dalam video tersebut dilihat, Senin, 10 Oktober 2022. Saya diam beberapa hari ini karena saya sedang mengumpulkan informasi, pertanyaan, hujatan, dan saya sedang menimbang-nimbang, apakah perlu untuk angkat bicara atau enggak. Tapi semalam sesuatu terjadi yang membuat saya mau nggak mau harus membuat statement tentang ini. Saya sudah mempunyai beberapa list pertanyaan yang akan saya jawab, sambungnya. Salah satu alasan Pamungkas bicara karena Meneer masuk rumah sakit dan ada indikasi salah satu penyebabnya adalah soal pemberitaan tersebut. Pelantun Tutebone itu merasa dirinya harus bicara karena ini sudah melewati batas. Ada beberapa poin pertanyaan yang dijawab oleh Pamungkas. Pertama, ini apaan sih? Ngapain sih kayak gitu? Itu lagi manggung bang, itu adalah sebuah video yang di screen record, dipotong, lalu digoreng. Pada saat itu terjadi, itu adalah sebuah fan service antara saya dan penggemar, bagian dari penampilan bagian dari aksi panggung. Sama aja kayak setelah manggung nungguin mau foto bareng, setelah foto 40 kali biasanya ada yang inta video ultah ya video untuk adiknya, itu sama, jelasnya. Nah itu sama, itu fan service. Dan kalau ditanya, itu apaan sih? Itu murni fan service. Itu bagian dari percakapan antara saya dan penggemar. Dan ketika itu terjadi, itu adalah komunikasi yang menyenangkan, tutur Pamungkas. Pertanyaan kedua, tapi kok nggak ada etikanya sih? Entar dulu bang, tengok panggung kanan kiri, apa kabarnya yang malah memperagakan aktivitas seksual lalu malah disemprot-semprotkan ke penonton? Ada juga yang angkat gelas isi alkohol, ada juga setiap lagu yang sama diajak fans perempuan diajak naik ke atas panggung, dipeluk-peluk. Kok lo pada diam saja, ucapnya lagi. Waktu gue, handphone padahal, itu ponsel. Itu nggak pelecehan ke siapapun, pelecehan handphone malah, kok lo gak ada etikanya? Kecuali lo lakuin itu di parkiran, backstage atau gue rampas handphonenya secara paksa. Mari kembalikan ke konteksnya. Pamungkas juga menjawab beberapa tudingan yang menyebut dirinya tengah mabuk dan memakai narkoba. Pamungkas dengan tegas membantah dua hal tersebut. Ketiga, mabuk? Ngapain sih itu orang mabuk ya? Silakan cek Rio apakah ada readersnya di sini minta botol. Apa pernah lihat Pamungkas mabuk saat kerja? Gue nggak pernah mabuk saat kerja. Ada waktu gue minum pun karena kedinginan di Batu, Malang. Karena kalau dingin tenggorokan nggak bisa elastis, nggak bisa nyanyi pajang, kata Pamungkas. Ini yang paling parah, halo BNN katanya. Ini narkoba kali, dari gue lahir sampai hari ini, gue nggak pernah sentuh narkoba. Gue nggak bisa buktiin, tapi bisa dicek di feed Instagram Pamungkas. Beberapa bulan kebelakang kerjaan gue beli gitar, beli drum, upgrade studio, beli-beli gitu butuh anggaran. Kalau anggaran dipakai untuk investasi kerjaan. Kalau dipakai buat narkoba enggak, jawabnya tegas. Jadi tolong kembalikan hal-hal kepada konteksnya, ketika konteksnya itu dibawa ke ranah yang lebih publik, ya jadinya kayak begini, kelewatan, sambungnya. Pamungkas menegaskan dirinya tak ingin membela diri. Dia pun tak masalah dengan ejekan di luar sana terhadap dirinya. Pamungkas juga menerima opini dan itu sah. Gue nggak akan gimana-gimana, sah-sah saja orang punya opini, orang nggak suka sama gue, nggak apa-apa juga. Semalam salah satu dari tim gue masuk rumah sakit,
ini manajer gue masuk rumah sakit, UGD karena jantungnya, dia sesak napas, kepala belakang pusing. Ketika dibawa ke rumah sakit, dokter bilang ini banyak pikiran, stres. Ini jadi beban pikiran beliau, ceritanya. Gue punya garis dalam hidup namanya prinsip. Kalau lo mau gue di luar gue akan diam seperti yang sudah-sudah. Tapi ketika itu sudah merugikan orang gue yang maju. Kalau lo sudah injak-injak prinsip gue nggak bisa, dan ini sudah sampai di situ. Jadi tolong, kembalikan hal-hal kepada konteksnya. Gak usah melebar karena ini sudah merugikan orang gue, tegas Pamungkas.